kaum muda penting sekali memahami ini karena merekalah yang ke depan akan ya mengisi pos-pos kepemimpinan bangsa dan negara. Kalau kemudian hari ini misalnya cuek, maka kita tidak akan punya roadmap ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, sesuatu yang terus dihadirkan dan cenderung mengundang kita untuk memberikan perhatian sebenarnya adalah hal yang penting untuk kita lihat dengan satu kacamata ilmu yang memadai. Hal ini agar kita tidak terkuras energi dan waktu dengan memberikan respon yang kontraproduktif. Misalnya dengan viralnya berita tentang bagaimana penghapusan mural-mural yang ada di Jakarta yang cenderung bernuansa kritik terhadap pemerintah. Jika substansi yang kemudian hadir adalah bahwa itu merupakan kewenangan dari aparat demi penertiban hukum dan sebagainya, maka logika tidak akan pernah bertemu dan pada akhirnya ketika kita melihat media massa, perdebatan yang ada pun menjadi satu hal yang tidak terlihat mana ujung dan pangkalnya. Maka di sini kita penting untuk melihat itu sebagai sesuatu yang memberikan satu informasi secara menyeluruh sehingga cara kita menyikapinya pun menjadi lebih konstruktif di dalam melihat itu semua. Pertama misalnya, adanya mural-mural yang bernuansa kritik sejatinya adalah sesuatu yang merupakan refleksi dari realitas yang katakan tidak dipahami, tidak dimengerti, atau dianggap tidak ada oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Dan karena itu, mereka cenderung tidak mau melihat sesuatu yang bernuansa kritik. Walaupun di dalam konteks kebijaksanaan, kritik itu adalah sesuatu yang menyehatkan. Tetapi dalam realitanya, bagi mereka yang memang tidak mau, ya namanya tidak mau, itu pasti akan meresponnya dengan cara yang berbeda. Nah, dengan demikian maka effort yang perlu kita berikan bukan terus-menerus ya menyudutkan, tetapi kita harus melihat bahwa secara substansial bangsa ini butuh akan hadirnya pemimpin yang mampu berjiwa besar, memiliki rasa kasih sayang kepada sesama, bahkan rasa untuk menghormati aspirasi yang berbeda atau bahkan pikiran yang berbeda, dan itu biasa sudah disebut oleh orang sebagai sebuah prinsip-prinsip demokrasi. Artinya apa? Kita harus lebih fokus membangun satu kesadaran, kualitas, dan kapasitas generasi yang akan datang dengan satu kejiwaan yang lebih progresif. Satu kejiwaan yang menjadikan mereka memiliki jiwa besar. Sehingga ketika ke depan mereka menjadi pemimpin, apa yang hari ini menjadi catatan sejarah itu tidak terulang. Dan pekerjaan inilah yang belum banyak orang mau menekuni. Apakah kemudian mereka yang memberikan satu catatan atau dalam bahasa umum itu kritik? Tidak perlu, tetap ya ada yang bertugas seperti itu, tetapi bagi kaum muda menjawab itu dengan cara yang sama dengan apa yang dilakukan oleh analis dan pengamat adalah satu hal yang tidak memberikan dampak apapun. Maka langkah yang penting dilakukan oleh kaum muda adalah memahami semua fakta dan realitas politik kebangsaan hari ini dengan satu kacamata yang konstruktif, melihat aspek historis untuk kemudian menjadi satu bahan menyusun satu program-program yang lebih relevan dan dibutuhkan oleh bangsa ini ke depan. Ya, tentu tidak bisa di 2024, walaupun itu bisa saja kita upayakan. Ya, tetapi lebih jauh lagi, misalnya pada tahun 2030, 2040 atau 2045. Kesadaran kita ke sana itu akan membuat kaum muda memiliki satu kesadaran terhadap sebuah wacana, diskursus yang menjadikan mereka memiliki fokus perjuangan ke depan. Jadi tidak disibukkan oleh hal-hal hari ini yang sebenarnya itu pasti akan berlalu, ya cepat atau lambat, sunatullahnya demikian.
dan kita akan berhadapan di masa yang akan datang. Dan itulah yang dicontohkan oleh para ulama-ulama terdahulu, bahwa di dalam merespon situasi yang tidak menyenangkan, tidak membangun, itu adalah dengan menghadirkan satu konsep dan gerakan yang lebih kontinu, yang ke depan kita harapkan ada kebaikan-kebaikan. Termasuk di dalamnya kita bisa lihat bagaimana proses Indonesia menjadi negara yang merdeka, ya, menjadi negara yang berhasil mengumandangkan proklamasinya, dan itu merupakan satu bagian dari proses sejak 1905, 1928, dan pada puncaknya 1945. Ini yang harus menjadi satu kesadaran kaum muda, sehingga cara kita melihat dinamika belakangan ini tidak dengan umumnya orang melihat, di mana ya sebatas mungkin komentar atau ya tidak usah diambil pusing, tetapi kita lupa untuk membangun masa depan. Penting diingat bahwa semua yang hadir hari ini, kalau itu sesuatu yang kita tidak sukai, sesuatu yang kita tidak harapkan, maka cara kita yang terbaik untuk menghapus itu adalah dengan menyiapkan satu perencanaan yang komprehensif, kemudian kita konsisten melakukan tahap demi tahap dari bagian rencana untuk melakukan satu perbaikan bagi bangsa dan negara. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, kaum muda penting sekali memahami ini, karena merekalah yang ke depan akan ya mengisi pos-pos kepemimpinan bangsa dan negara. Kalau kemudian hari ini misalnya cuek, maka kita tidak akan punya roadmap ke depan. Kalau misalnya kita hari ini habiskan energi, maka kita akan lupa membangun konsep ke depan. Dan reformasi seperti yang telah kita jalani selama ini, ternyata semakin hari bukan semakin mendekati idealisme ataupun idealitas yang dibangun oleh para tokoh reformasi, dan malah berada di dalam situasi terbalik yang kondisinya sangat memprihatinkan. Itu berarti anak-anak muda harus menajamkan kecerdasannya, komitmennya untuk membangun satu gerakan kesadaran, mulai dari keilmuan, pergerakan dalam konteks pendidikan, dan tentu saja juga dakwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa melakukan perbaikan-perbaikan bagi bangsa dan negara ini dengan tidak terjebak, ya, meskipun tetap bisa merespon apa yang terjadi hari ini, tetapi kita punya fokus ke depan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.